Siapa yang keluar dari dunia orang mati? Yang disembah oleh orang Kristen, betul? Bukan. Yang keluar dari kubur siapa? Semhananda kan? Iya kan? Yang abang maksud Yesus? Yang abang maksud Yesus? Iya. Siapa lagi kalau bukan dia? Kalau itu bang, yang keluar dari liang kubur itulah juru selamat itu yang artinya hidup kembali. Saya ulang lagi bang. Menurut dalil tadi, iblis itu dilemparkan ke dunia orang mati. Iblis itu Lucifer benar seperti itu bang, dilemparkan. Nah, sekarang dia dilemparkan kemana Lucifer? Ke bumi gitu. Oh, jangan ke bumi, ke dunia orang mati dong, ke alam kubur. Baca nomor 15-nya dong. Ayat 15 tadi, tengok ayat 15 ya. Silakan. Kita tuh 15. Sebaiknya ke dalam dunia orang Sebaliknya mati kau diturunkan. Nah, siapa yang diturunkan ke dunia? Yang paling dalam di liang kubur. Kubur. Ayo. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu siapa? Tuhan atau iblis? Oh, Tuhan. Kalau memang berarti Tuhan Anda, berarti Anda menuhankan iblis. Kalau memang yang terjadi di Yerusalem tadi, yang artinya kalau Yesus itu yang bangkit dari antara orang mati bang, itu benar-benarlah Tuhan bang. Loh, Yesus mengatakan yang keluar dari dunia orang mati itu iblis. Yohanes 12 nomor 31. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 50, nomor 50. Nomor 40. Yesus mengatakan bahwa orang jahat diberikan tanda, yaitu anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu untuk tanda untuk orang jahat. Bang Afida, Bang Afid, kangen samamu. Yohanes, iya. Yohanes berapa tadi? Yohanes 12:31. Yohanes 12 ayat 31. Oke, kita lihat dulu. Kau ini apa kabar? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Ayat ini menunjuk kepada kematian Yesus di kayu salib yang menandai kekalahan iblis, penguasa dunia ini, serta dimulianya keselamatan bagi umat manusia. Siapa artinya penguasa dunia? Ayat itu bang, kematian Yesus itu di kayu salib itu menandakan kekalahan iblis atau penguasa dunia ini, contoh Raja Herodes. Penguasa dunia. Bagaimana Anda mengatakan bahwasanya penyaliban itu? Jangan kau salah tafsir Om. Jangan salah tafsir. Tunggu, yang penguasa dunia ini siapa? Bukan yang dimaksud Yesus itu. Penguasa dunia itu siapa menurut Yesus? Penguasa dunia itu contoh ya memang yang Raja Herodes pun termasuk penguasa dunia pada waktu itu. Dan si Lucifer yang tadi pun kau bilang tadi itu termasuk dah penguasa dunia. Penguasa dunia. Berarti iblis adalah penguasa dunia, betul? Jadi itu yang kematian Yesus tadi itulah yang artinya kekalahan iblis kan gitu. Dan keselamatan iblis. Yang mau menyalib Yesus itu iblis. Kenapa jadi kekalahan iblis? Yang mau menyalib Yesus iblis. Berhasil nggak? Berhasil. Bangkit dia. Yang bangkit inilah yang disebut iblis penguasa dunia.
Waduh, salah kau bang, salah Kok salah tafsir om. pula? Anda yang salah tafsir karena Adanya itu yang artinya anda ketika dia terlanjur. bangkit, dia kembali menjumpai Rasulnya, Aduh. murid-muridnya. Sekarang Yesus sendiri mengatakan Yohanes 12 dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Yohanes Keluar 12 dari ayat dunia berapa? orang mati. 12 yang 31 Yohanes itu. 12:31. Sekarang begini, yang menciptakan kematian dan kehidupan itu siapa? Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kalau yang menciptakan kehidupan adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan. itu ya pada waktu Terus dia kenapa Yesus menciptakan mati manusia. kalau dia Tuhan? Kenapa dia mati kalau dia Tuhan? Itu pertanyaan anak-anak itu bang. Yalah. Tuhan itu maha hidup. Yang disebut maha hidup itu tidak akan mati. Terus kenapa Tuhan Anda mati? Ya baca dulu di kitab Kejadian bang, di kitab Kejadian 1 ayat 1. Sahabat Scorpion. Apa? Bisa? Apa tuh? Kejadian 1 ayat 1. Ya pada mulanya bumi berbentuk. Kejadian 1. Belum berbentuk dan kosong. Ya. Terus Ruah Elohim Roh Allah? melayang-layang di atas Roh Allah? permukaan samudra. Melayang-layang. Angin. Roh Allah melayang-layang di atas Ya. permukaan. Angin Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya itu roh ya, ruah itu dalam bahasa Ruah itu apanya, artinya kan? angin. Anginnya pun beda itu bang, bukan angin sepoi-sepoi itu bang. roh Allah. Ruh Allah itu angin Allah artinya angin ciptaan Allah. Kenapa rupanya? Dan roh inilah yang berinkarnasi Alamak. kepada Yesus Kristus bang. Kenapa ajaran nabi-nabi ada ajaran inkarnasinya? Loh, sama orang abang nggak ada, sama kami ada. Sama ajaran aral samawi, orang-orang yang mengajarkan Orang ajaran Arab tidak samawi ada, sama kami itu nggak ada. ada. Iya, Kristen kan dari agama pagan memang. Agama Kristen apa? kan agama paganisme, Kristen itu. Siapa bilang? Lah, itu faktanya Kristen menyembah makhluk. Tuhannya ada 3. Gimana nggak pagan? Satu. Siapa? Yang satu itu siapa Tuhan Anda? Kan roh Allah tadi yang melayang tadi di Kejadian 1 tadi. Kenapa lah, Anda yang menyembah? berinkarnasi di dalam diri Yesus. Kenapa angin Tuhan Di situ. Anda katakan Tuhan? Disitulah orang abang ketipu. Yang tertipu Anda. Kehadiran itu. Ketipu orang abang. Biasa. Anda yang tertipu. Kami nggak ketipu. Nah, sekarang di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah ruah? Aku adalah roh. Di mana Yesus mengajarkan itu? Di kitab apa dong? Kitab Enggak ada. Anda yang tertipu, bukan saya. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah roh. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah firman. Anda yang menipu diri Anda. Sekolah teologi tapi ya cuma nipu-nipu doang. Bukan nipu kita bang. Nah, sekarang kalau nggak nipu, di mana Yesus mengajarkan kalau dia adalah roh? Dia akan mengirim roh, yang artinya ketika dia naik ke sorga, dia akan berjanji mengirimkan Roh Kudus itu, yang artinya kepada orang percaya lah. Dan Berarti betul-betul itu terjadi di hari Pentakosta. Nah, sekarang yang diutus Yesus Roh Kudus atau Yesus mengutus Yesus? Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya bagaimana? Anda mengatakan Yesus mengutus. Nah, sekarang yang diutus Yesus Roh Kudus atau Yesus? Roh Kuduslah yang menyertai orang percaya. Terus ketika yang Yesus mengaku sudah naik ke sorga. Oke.
setelah Yesus naik ke surga, yang datang adalah Roh Kudus, Kak. Iya kan? Roh Kudus lah yang datang pada hari Pentakosta. Enggak, dan itulah awal dari mula-mula gereja pada abad itu. Aduh, itulah permulaan gereja pada waktu itu. Yang datang setelah Yesus terangkat ke surga siapa? Yang datang sebelum Yesus terangkat ke surga? Setelah. Ya. Itulah Roh Kudus tadi. Roh Kudus. Terus yang datang mengaku akulah awal, akulah akhir itu siapa? Ayo. Ya Tuhan tadi. Siapa? Ya Yesus. Nah, katanya yang datang Roh Kudus. Ayo, ketahuan kan? Ketahuan kalau yang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Karena menurut Yesus bukan aku yang datang itu adalah Roh Kudus. Tapi kenapa yang ada di Pulau Patmos itu mengaku Yesus? Berarti udah ketahuan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, yang memakai nama Yesus di Pulau Patmos, akulah awal, akulah akhir, itu penyesat yang ingin menyaingi Tuhan Elohim. Itulah Lucifer yang keluar dari kuping. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah adalah inti dari ajaran Islam dan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini bermakna bahwa segala bentuk ibadah, doa dan kepatuhan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menolak segala bentuk penyembahan kepada selainnya. Ada beberapa poin utama yang terkandung dalam kalimat ini. Pengakuan mutlak mengisahkan Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Penolakan syirik menghilangkan segala bentuk keyakinan bahwa ada entitas lain yang memiliki kekuatan atau hak untuk disembah. Sumber ketenangan menyerahkan segala harapan dan ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Kalimat ini menjadi landasan utama bagi seorang muslim dan kunci untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.